ada jomblo-jomblo ini ngayal sang pangeran dan putri menikah, maka mereka hidup bahagia selama-lamanya. Itu negeri Barbie. Kalau dunia nyata setelah menikah baru banyak masalah. Betul katanya. Kalau menikah dengan orang yang salah. Kalau menikah sama orang yang soleha ya enggak, isinya seneng toh. Jadi kalau menikah dengan perempuan yang soleha itu 10% seneng, 90% seneng banget. Kalau nikah sama orang salah itu tadi senengnya cuma 10 tok yang di permukaan, 90% masalah di dalam rumah, ya kan? Nah itu dia. Itu kurang lebih kewajibannya seorang suami dan istri. Jadi gini, ini kita kasih panduan. Gimana supaya hubungan kita itu baik dan langgeng. Kata kuncinya adalah masing-masing fokus pada kewajiban bukan hak. Kalau saling menuntut hak, tidak akan selesai. Disinilah ada pengorbanan. Disinilah ada permakluman. Masing-masing mengusahakan untuk melaksanakan kewajibannya. Memang Rasulullah menjanjikan nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang egois. Rasulullah kalau ketemu orang egois begitu gimana ya Rasulullah? Tu'addu haqqahum wa tas'alullaha alladzi lakum. Kau tunaikan kewajibanmu, minta hakmu sama Allah. Loh, saya itu berkhidmat melayani istri saya bukan supaya istri saya membalas kebaikan saya, tapi saya melaksanakan kewajiban saya sebagai hamba Allah. Supaya saya tidak ditanya nanti di hari kiamat, dia mau balas mau tidak urusan dia. Begitu juga istri terhadap suami. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Siapa orang yang curang? Dulu zaman sebelum Rasulullah masuk Madinah itu, orang Madinah adalah orang yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah mengatakan, alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau beli mintanya imboh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang jual, dia yang nimbang, dia mencurangi. Maka sejak turun ayat ini, penduduk Madinah adalah orang yang paling penuh takarannya sampai sekarang tidak pernah curang. Ayat ini mengajarkan kepada kita fokus sama kewajiban, jangan sama hak. Orang yang ngerjakan kewajiban semaunya, jangan-jangan yang penyebab kayak gini-gini itu istri duluan ini. Belum tentu juga, tapi kan kita jelaskan hak dan kewajibannya supaya kita masing-masing bisa fokus. Ketika seorang itu sudah mengerjakan kewajiban dengan maksimal, minta haknya sama Allah, nanti Allah kasih lebih. Emang rezeki dari suami doang? Suami itu cuma wasilah. Suami itu cuma wasilah rizki. Suami mati emang istrinya nggak dapat makan? Yang ngasih makan Allah kok. Ibu jangan GR, jangan salah paham. Suami itu cuma lewatan aja mereka. Mereka mati juga tidak apa-apa. Allah tetap ngasih kita rizki. Nikah lagi kan gitu. Cari yang lebih kaya. Nah kalau kita ngerjakan kewajiban semaunya, terus nuntut haknya lebih banyak, lah ya ini penyebab masalah rumah tangga. Orang egois, maunya menang sendiri. Kalau rumah tangga dibangun atas pondasi saling tuntut begini, nggak akan rampung urusannya. Maka mulailah dari diri sendiri, dari yang kecil, dari sekarang kita kerjakan kewajiban kita semaksimal mungkin. Perempuan paling solehah versi Rasulullah bukan yang banyak tahajudnya, bukan yang banyak suaminya. Kesolehahan istri ada pada wajahnya, ada pada senyumnya. Perempuan paling solehah kata Rasulullah, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan. Lah kalau suami kesel pulang dari kerja ketemu istri belaru, merengut, makainya daster udah ngepir, mampu balsem, koyo, minyak kayu putih. Ya suami pantas lebih suka nongkrong di angkringan Mbak Solihah. Karena Mbak Solihah ini lebih menyenangkan gitu loh. Dia tuh lebih asik diajak ngobrol daripada ibu gitu. Kan nikah itu kan 75% ngobrol. Jima itu kan mentok-mentok setengah jam sehari. 1 jam lah wis kuat itu. Lah sisanya kan ngobrol. Kalau ndak asik diajak ngobrol lah gimana? Maka penting sekali perempuan yang berilmu itu supaya nyambung diajak ngobrol sama suaminya. Ya ibu-ibu sekalian ya yang dirahmati Allah ya. Tahu cara menyenangkan hati suami, tahu cara memanjakan mata suami, memanjakan hidung suami, memanjakan perut suami dan seterusnya ya. Itu seperti itu perempuan yang solehah itu.
Ini paling solehan yang begini, bukan yang qiyamul lailnya sampai batuknya hitam, tapi tidak ngerti cara menghormati suami. Seneng bapak-bapak ini.